rumah Mama Dede. Jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. nih, Pe, sebelum lupa ya, aku duluan ya nanya kamu ya. Silakan Mas Bedu. Nanti tadi kan Mamat sempat terakhir di segmen awal bilang 4 bulan lah maksimal wanita atau seorang istri mampu bertahan ketika harus ditinggalkan suaminya pergi. Nah, kalau lebih dari 4 bulan, agar sang istri tetap berada dalam koridor agama, harus bagaimana untuk Ya itu bagaimana ya? kemampuannya kan udah di luar kemampuan istri 4 bulan tadi, Mas. Cara Gimana tuh, menahannya. Mas? Tadi bilang, ketika Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, pemimpin sebuah negara, dia tahu perempuan yang muda itu bertahan maksimal 4 bulan, kata Hafsah istrinya, dia kirim surat, suruh orang ngantar kepada tempat yang peperangan tadi, suaminya diundang pulang. Balik, iya. Jadi ini maksimal, kata khalifah. Bedudanya bagaimana untuk mengamankan rumah tangga. Hari gini ada HP. Nah iya. Bisa nelpon. Bisa WA. Bisa SMS. Bisa video call. Nah, Ajis paling apa? Video call. Jangan-jangan pengalaman. Gini. Diperbolehkan kata para ulama, bukan dulu, ulama sekarang. Ulama sekarang, Mas. Ulama sekarang karena beradaptasi dengan keadaan. Betul, ya. Kan yang namanya kita ini hukum taklifi adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasul. Ijma, kias, ijtihad. Nah, yang kelima. Ijtihad para ulama sekarang mengatakan kalau istrinya di mana, suaminya di mana. Misalnya mereka kangen, hari gini ada telepon. Iya, Mas. Video call. Boleh namanya, jangan ketawa loh. Ya, Mama baca. Boleh katanya ada ponsek. Ditelepon sabari ngesek. Ya kan? Kalau media teknologi. Ya, biar ngerti, lu jangan ketawa, diam. Jadi dilihat nih bininya. Nih suaminya. Mereka bercerita tentang mereka. Nah, lalu mereka saling merangsang. Maaf dalam tanda kutip. Lu pada muda dengerin. Iya, Ma, ini lagi dengerin. Mereka saling merangsang, ketika istrinya terangsang, suaminya terangsang, mereka orgasme, istrinya orgasme, suaminya juga dapat kepuasan, ini halal. Halal, baik. Syaratnya, 1, yang teleponan suami istri. Suami istri, 1. Bukan sama orang lain, oke? Nah tuh, Bang Ajis tuh dengerin. Makanya dengerin. Yang kedua, ketika Anda teleponan dengan pasangan Anda, tidak boleh ada orang yang ketiga. Anak Anda, pembantu Anda, teman Anda, kosong. Jangan terekam oleh siapapun. Termasuk di kameranya ya, Ma ya? Ya, berdua doang. Emang ada tetangga lu di situ? Kadang-kadang suka kepencet kerekam kan, bisa kerekam itu, Biasanya Ma. bisa kerekam mah videonya. Oke, makanya sekarang cari pengaman. Mama kagak tahu lah. Mama kan nenek-nenek gaptek. Soalnya mohon maaf, banyak yang beredar ketika kerekam, terus beredar ketika handphonenya hilang, akhirnya menjadi masalah gitu. Pegang dong HP lu, jangan hilang. Ya kalau sampai hilang mah kita nggak tahu. Seandainya. Ya, seandainya. Yang apalagi? Tidak boleh suami istri ini ada orang yang lihat, ada orang yang dengar, jangan juga bercerita kepada siapapun. Nggak boleh. Oh iya. Suatu ketika Rasulullah menegur para sahabat. Karena banyak sahabat itu yang kalau malam hari berhubungan badan, pagi hari cerita sama temennya bagaimana dia memperlakukan istrinya. Ternyata di kelompok sebelah sana, para perempuan pun bercerita bagaimana mereka semalam berhubungan badan dengan suaminya. Rasul marah. Hati-hati kalian. Kalau kamu sebagai suami bercerita bagaimana berhubungan badan, sebagai istri bercerita dengan hubungan badan, maka kalian seperti, 2. Setan laki-laki, setan perempuan. Begitu mereka bertemu di tengah jalan, langsung berhubungan badan, diumumkan ke setiap orang. Hukumnya haram. Jadi tidak boleh bercerita tentang hubungan badan. Ini yang diharamkan. Makanya ada caranya. Tapi dengan syarat, punten sekali lagi, ini hadis Nabi. Dengan syarat ketika laki-laki, suami istri tadi teleponan tidak boleh menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan haram, tujul dengerin. Menggunakan tangan haram. Menggunakan tangan tuh, jadi kita pegang hand. Punten, sekali lagi. Iya. Maksudnya membuat kepuasan baik suami maupun istri tidak boleh menggunakan tangan, tapi dengan kalimat-kalimat. Tapi dengan kemarin seperti Mama bilang, dengan lipatan dan seterusnya. Bukan dengan tangan.
Karena orang yang berzina dengan tangan hukumnya haram. Mama kagak ngambil untung. Ngerti kan? Nah itu yang dilarang. Oke. Hati-hati. Iya, iya. Jadi yang namanya onani itu hukumnya haram. Iya, oke. Siap, Ipe Pakai tangan dia kan? Iya, karena dia pakai tangan. Berarti artinya terjawab lah bahwa itu kalau 4 bulan lebih ada teknologi yang Bisa bisa dimanfaatkan. video call. Ada hasil cara dari bagaimana istimewa ulama. mendapatkan kepuasan sehingga mereka tidak berpikir untuk berbuat zina. Iya, tidak pikir untuk berbuat selingkuh atau berzina. Seperti itu. Oke, silakan Ipe. Baik, Mah. Nah, Ma, biasanya kan kalau video call begitu, Mah, Oh, itu ngomong video call sekarang. bukan, Mas Bukan. Bedu. Ini biasanya ada suami yang dingin, Mah. Maksudnya dia memang jarang telepon istrinya, terus Tidak kalau bisa dengan media seperti itu gitu iya, maksudnya. kadang nggak mesra gitu, Mah. Kalau misalnya sama istrinya memang orangnya tidak mesra. Nah, kadang istrinya jadi tersisa gitu. Ini suami udah jauh, udah mana dia dingin gitu. Jadinya Maaf, kesiksa batin istrinya juga. tiap orang tabiatnya berbeda. Iya, Mah. Ada yang ceria, bahagia di mana-mana. Seperti yang punya masalah. Ada yang senang, bahagia, merengut aja. Ada yang bawel, ngecebrek, ngomong mulu. Kita tuh punya temen tuh, Nurul misalnya, wuh, misalkan, kan ya. bawelnya. Di mana-mana ngecebrek aja Iya, ngomong. iya, iya. Tapi ada orang yang pendiam. Kayak Amung jarang ngomong, ngejeblek aja. Diam. Macam-macam kan. Iya. Ada laki-laki perempuan yang mesra, romantis. Wuh. Saking romantisnya, bukan bininya doang yang dirayu. Nah, tuh Orang lain pun kebablasan. dirayu. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ada yang tidak pernah romantis, tapi banyak yang romantis, banyak selingkuh, yang tidak romantis setia. Setia. Nah, iya. Tapi ada juga yang tidak romantis, Selingkuh juga. Di bawah juga, di bawah Bawah juga. permukaan. Yang jelas dalam Islam itu dilarang, tidak boleh. Makanya kata Ipah kalau suaminya pendiam, Ya. tidak pernah romantis, bagaimana mengatasinya? Kan udah tahu laki lo begitu. Jangan sedih, ini takdir Anda, tulis aja oleh Anda di kertas. Apa yang Anda inginkan, mohon sama Allah bahwa saya inilah kepuasan saya. Berzikir kepada Allah, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ditakdirkan suaminya segera pulang. Nah, kalau kejadian kayak Mama tadi mah tiba-tiba pas sudah suaminya terpisah keluar kota, tiba-tiba di luar kota sudah terjadi pernikahan. pernikahan gitu. Ini istrinya bagaimana, Mah? Menerima atau ada perlu Resiko. bersikap seperti apa, gitu, Mah? Dia sudah ngikut ke Sorong, udah mama nasihatin sebagai guru ngajinya, udah ikut sekian bulan, dia nggak tahan kok mah. Di sana, ini biasa di tengah kota hidup, Iya. di kampung, dia nggak tahan, dia pulang. Resiko ditanggung penumpang, Resiko ditanggung. ya? Iya, Iya, iya. Nah. Maaf, Kita istrinya? harus punya keputusan, suka apa tidak suka. Iya, iya. Harusnya kalau kita udah punya suami, walaupun dibawa ke lubang semut sekalipun istilah kasarnya gitu Iya. kan, itulah suami kita. Nah, Jadi tidak bisa menyalahkan suaminya. Karena dia tidak mau. Sementara laki-laki yang masih muda masih punya kebutuhan. Beda dengan yang aki-aki. Mana ada Pak Sugi? Salah. nyebut nama mama. Punten. Ntar gue dimarahin. Ya, setelah ini kita lanjutin ya, Maya. Ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.